Skripsinya Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Yang bener aja. Rugi dong. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA memandang bahwa upaya membongkar ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, menjadi pintu pembuka untuk kasus-kasus besar lainnya. Membuktikan ijazah palsu tersebut dipandang pula sebagai proses dimulainya kejahatan korupsi, berupa rekayasa dokumen yang akan berefek luas, hingga menyentuh hal-hal yang tak terduga. Kira-kira apa saja hal yang dipersoalkan TPUA terhadap Jokowi? Berikut ini TPUA bongkar habis kasus haram Joko Widodo. Kita mulai pembahasan soal ijazah palsu. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadila, tak henti-hentinya bergerak untuk melengkapi bukti tambahan mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, ke Bareskrim Polri. Termasuk melampirkan bukti-bukti baru hasil temuan TPUA selama berada di Universitas Gadjah Mada dan saat berada di Solo pada 16 April 2025 lalu. Seperti kita ketahui, TPUA telah mendaftarkan aduan masyarakat ke Bareskrim Polri sejak 9 Desember 2024 lalu. TPUA pun terakhir kali memberikan bukti tambahan pada Maret 2025 lalu. Berdasarkan temuan Rismon Hasiholan Sianipar dan Roy Suryo, di mana keduanya menjadi tim ahli forensik digital dan pakar telematika yang membantu TPUA. Khusus untuk Rismon, dirinya menyebut bahwa ijazah Jokowi palsu setelah menganalisis lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi. Benarkah demikian? Kita hanya bisa menyaksikan perang politik yang terus berlangsung sampai bertemu akarnya. Nah, salah satu bukti baru yang diduga akan dilampirkan lagi oleh TPUA adalah perbandingan lembar pengesahan, di mana lembar pengesahan skripsi Jokowi tertulis tesis untuk gelar sarjana. Padahal menurut Rizal, lembar pengesahan lain pada tahun terbit yang sama tertulis sarjana. Dalam kasus ini tentu saja Jokowi tak tinggal pasif. Tim kuasa hukum Jokowi sementara mengkaji untuk menggugat mereka yang telah menuding ijazah Jokowi palsu. Kendati telah mengantongi beberapa nama yang potensial, tim kuasa hukum Jokowi masih enggan mengungkap identitas nama-nama tersebut. Nah, salah satu kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, beralasan saat ini pihaknya masih terus mengkaji bukti-bukti tudingan yang dilontarkan beberapa orang berkenaan ijazah Jokowi yang dinilai palsu. Padahal selama ini sudah jelas bahwa Jokowi adalah salah satu alumnus dari UGM. Sebelumnya di kediaman Jokowi di Solo, Rabu 18 April 2025 lalu, TPUA mengaku telah diterima selama 20 menit oleh Jokowi. Namun Jokowi tak menunjukkan ijazahnya ke pihak TPUA. Dari pertemuan ini, Rizal menyebut jika Jokowi meminta agar polemik ini dikembalikan ke proses hukum. Menurut Bo, kasus ini syarat kepentingan politik nggak sih? Mimin tunggu komentarmu ya. Selain perkara ijazah Jokowi yang TPUA yakini palsu, TPUA juga menyinggung efek domino yang akan terungkap setelahnya, yakni kasus KM50 penembakan anggota Laskar FPI. Seperti kita ketahui, kasus KM50 merupakan tragedi tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI pada Senin dini hari 7 Desember 2020 silam. Kini FPI pun sudah dibekukan oleh pemerintah karena dianggap sebagai organisasi terlarang, tak lagi diperkenankan untuk aktif di tanah air. Nah, mereka tewas ditembak oleh personel polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 80. Itulah sebabnya tragedi ini disebut kasus KM50. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, kasus ini dikategorikan unlawful killing, sebab pembunuhan ini terjadi di luar proses hukum oleh aparat. Kasus ini bermula dari tidak hadirnya Rizik Syihab saat dipanggil kepolisian untuk diperiksa. Rizik Syihab yang dikenal sebagai pendiri dan pemimpin FPI diperiksa sebagai saksi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Namun, ia sering mangkir dan mendapatkan penjagaan ketat dari anggota-anggotanya. Para loyalis Rizik Syihab pun kemudian mendapat imbasnya dari kasus yang menjeratnya. Kasus KM50 menggegerkan publik karena melibatkan instansi kepolisian
Dan bahkan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, hadir pula kala itu Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman. Ada kecurigaan kalau oknum TNI pun terlibat. Hingga kini kronologi kasus yang menewaskan 6 laskar FPI ini masih simpang siur karena versi polisi menyebutkan ke-6 korban menyerang polisi dengan senjata api dan senjata tajam sehingga terjadi baku tembak yang menewaskan ke-6 korban. Nah, kala itu kuasa hukum korban KM50 Laskar FPI, Aziz Yanuar, menganggap bahwa ada semacam perlindungan institusional. Perlindungan tersebut dibuat seolah insiden tembak-menembak menjadi benar adanya. Nah, sejak awal tim kuasa hukum FPI pun mendorong kasus KM50 diproses berdasarkan Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM, di mana karena kasus ini adalah pelanggaran HAM berat. Sebelumnya pada Desember 2024 lalu, TPUA juga telah mempermasalahkan kasus KM50 penembakan anggota FPI, di mana ketika peristiwa itu terjadi, Jokowi menjabat sebagai presiden. Sebagai struktur tertinggi dalam hierarki kekuasaan, Jokowi dinilai membawahi Jaksa Agung dan polisi. Tapi ia dianggap tidak memberi perintah yang sangat tegas untuk mengusut tuntas kasus ini sampai jabatannya berakhir sebagai presiden. TPUA pun merasa Jokowi membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Nah, selain kasus KM50 penembakan anggota FPI, TPUA juga menilai Jokowi adalah biang masalah terjadinya kasus Pulau Rempang. Kasus ini adalah konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, terkait dengan rencana pembangunan Rempang Eco City, di mana persisnya pemerintah hendak merombak wilayah tersebut menjadi the new engine of Indonesia's economic growth. Rencana itu kemudian dimasukkan ke dalam PSN atau Proyek Strategis Nasional dengan nama Rempang Eco City untuk menciptakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi. Proyek ini diharapkan bisa mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Tak tanggung-tanggung, belitnya pun diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Konflik ini pun memicu bentrokan antara warga yang menolak proyek tersebut dengan aparat gabungan termasuk TNI, Polri, dan BP Batam. Warga menolak proyek tersebut karena merasa tanah mereka yang dianggap sebagai tanah adat akan digusur untuk pembangunan Rempang Eco City. Konflik Rempang pecah pada awal September 2023, di mana masyarakat adat pun menolak kedatangan gabungan aparat dengan melakukan pemblokiran dengan menebang pohon hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan. Namun polisi dan tentara bersikukuh merangsek masuk ke pemukiman warga. Dilaporkan sedikitnya puluhan orang warga alami luka ringan hingga berat akibat tragedi tersebut. Kasus ini pun terus berlanjut hingga Jokowi lengser. Meskipun terus mendapatkan penolakan, pemerintahan berikutnya yakni di era Presiden Prabowo tetap ngotot untuk melakukan relokasi warga ke Kampung Tua Tanjung Banon. Pemerintah berjanji akan membangunkan rumah bagi warga yang terkena dampak. Dari sini kita bisa melihat kuasa memang benar-benar tak pernah kenyang. Jokowi pun dipandang memaksakan proyek ini terrealisasi karena mendapat banyak keuntungan. Terakhir ada kasus penerbitan pagar laut dan proyek PIK 2. Lagi-lagi, Jokowi dianggap oleh TPUA terlibat dalam polemik yang meresahkan publik tanah air. Ia dinilai bertanggung jawab atas berlangsungnya proyek basah ini. Nah, seperti kita ketahui, kasus pagar laut ini berada di Kabupaten Tangerang, Banten. Berada di kawasan pemanfaatan umum berdasarkan peraturan daerah atau Perda 1/2023 yang meliputi zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi, zona perikanan budidaya, dan juga beririsan dengan rencana waduk lepas pantai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Lalu permasalahan makin meluas karena pagar laut terkait dengan proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Dugaan tersebut muncul karena pagar laut yang memiliki panjang 30,16 km dan berjarak 500 meter dari bibir pantai ini mendekati wilayah proyek PIK 2. Kasus ini membuat Presiden Prabowo tampak kebingungan mengambil tindakan sebab proyek ini berlangsung kala Jokowi masih menjabat presiden. Nah, menurutmu, apakah kedepannya tim pembela ulama dan aktivis bakal berhasil menjatuhkan Jokowi hingga masuk penjara? Komen di bawah ya. Thank you, lovers.